Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan berbagi cara untuk membuat POC atau pupuk organik cair menggunakan bahan dasar air cucian beras. Ini dia air cucian berasnya seperti ini. Nanti ini kita akan fermentasi dicampur dengan bahan-bahan, nanti saya kasih tahu bahannya apa. Dan sebenarnya air cucian beras ini sendiri tanpa difermentasi juga sudah bisa digunakan loh sebenarnya ya, karena air cucian beras ini sudah mengandung banyak sekali nutrisi yang baik untuk tanaman. Kandungannya itu sangat lengkap sekali, mulai dari vitamin sampai unsur hara makro, tapi kita tidak akan ulas rincinya di sini. Kita tidak akan membahas manfaat dan kandungannya di sini karena nanti takutnya terlalu lama videonya ya, terlalu panjang gitu. Tapi saya akan kasih tahu teman-teman salah satunya saja manfaat dari air cucian beras yang mentah yang belum difermentasi ini, yaitu bisa memperkuat daya tahan tanaman terhadap hama. Itu salah satunya. Juga bisa mempercepat proses fotosintesis tanaman. Artinya tanaman kita lebih bagus pertumbuhannya gitu ya. Itu salah satu manfaatnya. Ada banyak sekali manfaat yang lain, banyak sekali kandungannya ya, tapi kita akan bahas di video berikutnya insya Allah ya. Kita fokus saja ke cara pembuatan POC atau pupuk organik cair menggunakan bahan dasar air cucian beras ini. Kenapa harus kita bikin POC atau kita fermentasi sementara kita bisa gunakan ini langsung? Tujuannya supaya lebih mantap lagi gitu, lebih oke lagi, lebih jos lagi lah gitu ya. Oke, langsung saja apa saja bahannya, gimana caranya, simak terus video ini sampai habis. Langsung cek ke TKP. Pertama-tama kita siapkan bahan utamanya, yaitu air cucian beras sekitar 3-4 liter. Air cucian pertama ya. Untuk mendapatkan 3-4 liter itu bisa dicicil. Misalkan hari ini dapat 300 ml, besok dapat 300, lusa lagi dapat 300. Nah, bisa seperti itu ya. Tidak apa-apa. Untuk bahan yang kedua yaitu toge sekitar setengah kilo ya. Toge mengandung hormon auksin alami yang sangat bermanfaat untuk tanaman kita dan juga mengandung unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, bahkan magnesium. Jadi itu sangat bermanfaat untuk tanaman kita. Lalu selanjutnya ada tape singkong, itu juga sekitar setengah kilo. Tape singkong sendiri yang kita tahu terbuat dari hasil fermentasi yang dibantu oleh bakteri yang namanya bakteri Saccharomyces yang merubah karbohidrat menjadi zat gula, sehingga singkong yang awalnya tidak manis setelah difermentasi rasanya menjadi manis. Kalau teman-teman tidak mau menggunakan tape singkong, teman-teman bisa menggunakan M4 sebagai gantinya. Lalu selanjutnya ada gula merah, kita butuhkan sekitar 1/4 kilo ya. Gula merah ini sendiri fungsinya sebagai makanan bagi bakteri Saccharomyces tersebut. Lalu ada garam dapur ya. Teman-teman bisa menggunakan jenis garam apa saja. Lalu ada PSB atau fotosintesis bakteri. Itu sebagai pelengkap saja ya sebenarnya. Kalau tidak ada PSB tidak apa-apa. Itu sekedar opsi saja. Tapi kalau ada, kebetulan ada, ya pakai itu. Biar tambah jos ya bahan-bahannya kita perlu. Oke, langsung saja kita ke tahap pembuatannya. Kita singkirkan dulu, kita siapkan alat-alatnya dulu.
Pertama kita siapkan deterjen berukuran 5 liter yang sudah kita lubangi tutupnya seperti ini ya. Teman-teman bisa menggunakan paku yang dipanaskan atau bor atau apa sajalah, yang penting bisa untuk melubangi seperti ini ya. Selanjutnya ada botol air mineral yang ukuran tanggung yang sudah dilubangi tutupnya seperti ini juga. Lalu kita siapkan selang air. Nah, oke, pertama-tama kita iris dulu gula merahnya supaya mempermudah kita untuk melarutkannya nanti. Kita iris tipis-tipis ya. Sesudah kita iris, kita masukkan togenya terlebih dahulu ke dalam wadah. Kita masukkan semua ya. Toge yang sudah dibersihkan ya tentunya ya. Lalu setelah dimasukkan, kita campurkan dulu air cucian beras ke dalam wadah. Kita campurkan sedikit saja ya dulu ya. Lalu kita goncang-goncang ini supaya merata dulu. Lalu kita campurkan air cucian beras sendiri ke dalam mangkok yang berisi gula merah. Kita remas-remas, teman-teman bisa menggunakan apa saja, menggunakan sendok juga bisa, menggunakan tangan juga bisa ya. Lalu kita tuang hasil remasannya sampai betul-betul bersih. Tertuang semuanya ya. Nah, setelah itu kita goncang-goncang lagi sampai merata. Setelah itu kita masukkan lagi yang satunya, tapi jangan dihabiskan ya, sisakan separuh untuk garamnya nanti, untuk melarutkan garamnya maksudnya. Jangan lupa masukkan tape singkongnya dulu. Kita masukkan tape singkong, lalu kita goncang-goncang lagi ya. Lalu kita masukkan garam sekitar 1 sendok ya, 1 sendok lebih. Kita campur dulu menggunakan air cucian beras, lalu kita aduk-aduk, lalu kita masukkan semuanya. Dan jangan lupa digoncang-goncang lagi supaya merata. Lalu yang terakhir kita masukkan PSB atau fotosintesis bakteri sebanyak kurang lebih 1 gelas ya, atau 200 ml. Oke, sesudah itu tinggal digoncang-goncang lagi sebentar, dan ini sudah hampir siap ya. Lalu setelah itu kita masukkan selangnya ke dalam tutup botol seperti ini ya. Seperti itu. Kita kencangkan tutupnya dan kita isi botolnya menggunakan air bersih sekitar sampai hampir penuh ya. Lalu kita masukkan selangnya ke dalam botol yang berisi air bersih dan pastikan selangnya nyelup ke dalam air. Setelah itu kita bisa menggunakan lem bakar atau lakban untuk menutup
lubang selang tersebut agar tertutup sempurna ya. Setelah seperti ini, kita simpan di tempat yang gelap. Lalu kita tunggu selama 3 minggu. Setelah 3 minggu nanti, maka kita bisa mengaplikasikannya ke tanaman kita. Untuk dosisnya, 1 gelas POC kita campurkan ke dalam 10 liter air. Dan untuk per batangnya itu tergantung jenis dan usia tanaman kita. Oke, seperti ini kurang lebih cara untuk membuat POC yang sangat bermanfaat untuk tanaman kita ya. Dan jangan lupa kalau teman-teman suka, teman-teman bisa subscribe ke channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.